Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang beliau video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Partai Demokrat cepat besar dan cepat juga guram. Jadi Partai Demokrat baru dibentuk sekitar tahun 2006 ke atas ini, ketika pemilu tahun 2009 langsung mendapat suara dan mendapat 120 orang anggota DPR yang duduk di DPR, dan seluruh Indonesia mendapat suara 20%, sehingga dapat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono calon presiden tanpa bergabung dengan partai politik lainnya. Jadi itu saya lihat saking besarnya, dan hanya yang menggeser Partai Demokrat pada saat itu, Partai Demokrat bisa menggeser kedudukan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golongan Karya digesernya itu, yang tadinya itu antara nomor 1 dan nomor 2 itu. Nah, setelah Partai Demokrat langsung bisa dia nomor 1, lebih unggul daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Padahal partai tersebut belum ada beberapa tahun dibentuk, tetapi dia langsung menjadi partai terbesar di negara Indonesia ini. Kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang sudah dibentuk sudah lama sekali. Seperti Partai Golkar pun sudah dibentuk lama sekali nih, sejak Presiden Soeharto ini dibentuk partai ini. Sedangkan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia itu zaman Soekarno. Padahal kalau Partai Demokrat ini baru saja dibentuk, belum ada beberapa tahun, dia ikut 1 kali pemilu, langsung mendapat kursi 120 kursi, dan seluruh Indonesia ada 20%, sehingga dapat membawa Partai Demokrat sendiri membawa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden RI. Tidak perlu dia didukung oleh partai yang lainnya itu supaya mencukupi 20%. Karena 20% bisa membawa seseorang calon presiden. Ya, itulah saya. Kemudian setiap pemilu posisi Partai Demokrat ini menurun. Dan pemilu tahun 2009 menurun lagi. Sampai saat ini menjadi partai kecil atau partai guram dia. Jadi saya lihat begitu cepatnya menurunnya Partai Demokrat, diduga. Jadi Partai Demokrat itu cepat sekali menjadi partai besar, tetapi cepat juga dia menjadi partai guram. Jadi begitu cepatnya menurunnya Partai Demokrat ini, diduga Presidennya Susilo Bambang Yudhoyono pada saat dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga merangkap sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat dia menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, di mana Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menjawab Presiden Republik Indonesia, banyak atau proyek yang mangkrak, yang melakukan perbuatan korupsi, dan banyak proyek mangkrak, dan juga banyak kader Partai Demokrat tersangkut perbuatan korupsi. Antara lain Andi Malarangeng pada saat itu dia sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini terlibat masalah, kalau tidak salah masalah ini dia ikut terlibat korupsi terkait dan kasus Hambalang, dan olahraga, dan juga Jarod Wacik Menteri Pertambangan ikut juga tersangkut ditangani KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sampai dia masuk ditahan di sana. Demikian juga Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ikut tersangkut perkara korupsi. Demikian juga Muhammad Nasaruddin juga tersangkut dalam perkara korupsi. Jadi banyak sekali Partai Demokrat ini kader-kadernya yang tersangkut perbuatan korupsi, melakukan perbuatan korupsi. Padahal falsafah Partai Demokrat katanya tidak untuk korupsi. Dan banyaknya Partai Demokrat terlibat perbuatan korupsi membuat nama Partai Demokrat tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Berakibat pada pendukungnya sebelumnya hilang, berakibat Partai Demokrat tersebut sekarang menjadi partai kecil. Sekarang urutannya nomor 7 dari 9 partai politik yang ada perwakilannya di DPR.
sekitar 4 tahun, hanya sekitar 4% dia sekarang. Dari 20%, sekarang dia hanya tinggal 4% yang ada di DPR tersebut. Itulah yang saya lihat. Setelah Partai Demokrat telah dipilih lagi setelah Partai Demokrat, dan juga Agus dan Susilo Bambang Yudhoyono meneruskan memberikan jabatan tersebut kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekarang ini. Dalam kepemimpinannya Agus Harimurti Yudhoyono mengalami kemunduran terkait pemilihannya. Kemunduran tersebut, satu, pemilihan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ditambah lagi, setiap kader akan mengikuti pilkada di daerah harus ada uang mahar agar disetujui mengikuti pilkada tersebut. Itu dugaan saya selama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam pemilu tahun 2024, diduga Partai Demokrat ini akan hilang dari lembaga DPR, sehingga nanti dia tidak ada perwakilannya di DPR. Karena mungkin semua para pendukungnya dulu sudah menarik diri, tidak mau lagi memilihnya. Karena kinerja daripada Partai Demokrat ini kelihatannya bertambah mundur terus, tidak baik lah ya. Jadi apalagi mereka ribut-ribut sesama kadernya tersebut. Jadi harapan saya supaya Partai Demokrat ini merubah sikap dan belajarlah memimpin yang baik daripada kader-kadernya yang sudah senior-senior tersebut agar dapat memimpin Partai Demokrat ini. Sekian dan terima kasih.